Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan Buria dalam pembelajaran kimia. Tetap semangat ya. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Faraday 1 ya. Hukum Faraday 1 ya. Pada tahun 1833 Michael Faraday menemukan bahwa jumlah perubahan kimia selama elektrolis itu ternyata berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan. Faraday mengatakan juga bahwa massa yang dihasilkan pada elektroda, baik pada katoda dan anoda, ternyata berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan dan berbanding lurus dengan massa molar zatnya. Nah, kalau kita lihat pada elektrolisis NaCl ya, yang liquid ya, NaCl yang liquid ini tentu terdiri dari kationnya Na plus dan anionnya Cl min ya. Ini kation, ini anionnya. Pada katoda, ini katoda ya, akan terjadi reaksi reduksi dari Na plusnya. Na plus tambah elektron menjadi Na solid. Pada anoda berarti terjadi reaksi oksidasi. Yang teroksidasi adalah anionnya. 2 Cl min menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah, kalau kita lihat di sini pada katoda dihasilkan logam Na. Pada anoda dihasilkan gas klorin. Ternyata untuk menghasilkan 1 mol Na pada katoda itu diperlukan 1 mol elektron, 1 mol elektron. Sementara untuk membentuk 1 mol Cl2, ini Cl2, dilepaskan 2 mol elektron. Jadi ini sama aja dengan listrik yang dialirkannya, listrik yang dialirkan. Nah, sekarang kita lihat mol elektron itu bagaimana perhitungan mol elektron ya. Nah, kembali kita lanjutkan bahwa 1 mol elektron itu dianggap sama dengan 1 Faraday ya. Atau 1 Faraday itu ini 1 mol elektron. Kemudian 1 Faraday itu sama dengan sekian kulum muatannya ya. 1 Faraday itu ternyata sama dengan 96.500 kulum. Nah, apa itu 1 kulum ya? Kulum tadi muatannya ya, muatan listriknya. 1 kulum itu adalah besar muatan yang mengalir pada penghantar ketika arus listrik yang dialirkan 1 ampere dalam waktu 1 detik. Saya ulangi bahwa 1 kulum itulah besaran muatan yang mengalir pada penghantar di mana arus listriknya 1 ampere dengan waktu 1 detik ya. Kulum itu muatannya satuannya Ki. Ampere itu I, waktu itu T ya. Sehingga sebenarnya kulum itu ya, kulum ya, sama aja itu dengan ampere dikali detik ya. Ini tadi arusnya, ini waktunya ya. Ini tadi arus, ini waktunya. Nah, inilah tadi muatannya, muatan listriknya maksudnya ya. Muatan listrik. Oke. Nah, sehingga Faraday itu sama aja dengan Q per 96.500. Atau Faraday itu sama aja dengan Q tadi sama dengan I kali T, berarti Faraday sama dengan I kali T per 96.500. Tadi dikatakan Faraday bahwa massa itu ternyata berbanding lurus dengan Faraday berbanding lurus dengan massa molarnya ya, massa molar. Nah, dinyatakanlah dengan rumusan bahwa massa zat di katoda ataupun anoda berbanding lurus dengan Faraday-nya dikali massa molarnya. Ada di sini valensi ya. Valensi itu dari mana lihatnya? Nah, misalnya kita lihat di sini. Cu2 positif tambah 2 elektron ya akan menjadi Cu. Nah, biasanya ditanyakan berapa sih massanya ini yang dihasilkan?
Ternyata tadi masanya sebanding dengan Faraday-nya. Faraday itu tadi sama dengan mol elektronnya dikali AR dari Cu dibagi inilah valensinya, dibagi 2. Ya, jadi 2 inilah valensi. Kemudian untuk satuannya ya, tadi saya ulangi lagi bahwa Q itu muatan, satuannya Coulomb. I itu tadi kuat arus, satuannya ampere. T itu adalah waktu, satuannya detik. W itu tadi massa, satuannya gram. AR kamu sudah tahu adalah massa atom relatifnya. Nah, sekarang saya kasih perhitungannya ya, contoh soalnya supaya lebih paham. Nah, ini contoh soalnya. Berapa massa tembaga yang dihasilkan di katoda jika dielektrolisis larutan CuSO4, di mana arus yang digunakan 2 ampere dan waktunya 19 menit. Ini nih arus listrik yang digunakan 2 ampere tadi dengan waktunya 19 menit ya. Itu yang pertama. Yang jelas ini menggunakan elektroda inertnya. Kemudian kamu tahu katoda itu negatif, anoda itu positif. Tadi yang dielektrolisis di sini adalah larutannya apa tadi? Larutannya CuSO4. Sekarang kita lihat nih. Pertama kamu harus tahu dulu ya. Saya tuliskan dulu nih. CuSO4 akan menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Ingat ini semua aqueous ya. Aqueous karena dia larutan. CuSO4 menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Kenapa? Tahu nggak ini? Kenapa ini 2+, ini SO4 2- ya? Kamu harus paham bahwa sulfat itu selalu 2 negatif. Kalau sulfat selalu 2 negatif, berarti Cu-nya di sini otomatis 2 positif supaya muatannya sama dengan 0. Tentu pada katoda yang mengalami reduksi adalah Cu ya. Saya ulangi, pada katoda yang mengalami reduksi adalah, ingat ya yang sudah kita pelajari adalah kationnya. Kation di sini adalah Cu2+. Cu2+ tereduksi menjadi Cu ya. Tentu dengan menangkap 2 elektron. Ini yang ditanya. Berapa ini yang dihasilkan? Kalau kita lihat dalam gambar ini ya. Pada katoda tadi terjadi reaksi reduksi. Ini katoda ya. Ini katoda. Terjadi reaksi reduksi. Reaksinya apa tadi? Yaitu tadi Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Artinya nih Cu2+ yang kuning ini ya, warna kuning bagus ya. Cu2+ tereduksi sehingga nempellah di sini tembaga. Ini yang ditanya, berapa gram Cu yang dihasilkan di sini ya? Berapa gram Cu yang nempel di sini? Sesuai dengan perhitungannya, kamu udah tahu bahwa massa yang nempel di katoda, massa itu sebanding dengan Faraday-nya ya, sebanding dengan Faraday dan AR-nya dibagi valensi. Bisa pakai rumus gini ya, bisa pakai gini. Kita carilah dulu Faraday itu ya. Faraday-nya itu berapa? Kembali ke sini. Faraday itu kan Faraday itu kan mol elektron ya. Kita mencari mol elektronnya atau Faraday-nya berapa? Bahwa Faraday itu adalah I dikali T per 96.500. Tadi sudah diketahui bahwa I-nya arusnya adalah 2 ampere ya. Kemudian T-nya itu 19 menit. T-nya kita masukkan, I-nya 2, T-nya 19 kan dikali 60. Kenapa dikali 60? T-nya itu harus kita jadikan detik. Berarti tentu menit ke detik dikalilah 60 per 96.500. Diperolehlah Faraday-nya sekian atau mol elektronnya ya. Mol elektronnya. Ini ada cara singkat ya. Kenapa mol Cu-nya jadi setengah kali mol elektron? Dari sini. Cu2 positif tadi tambah 2 elektron kan menjadi Cu ya. Ini kan yang ditanya tadi, ini berapa? Ini ya. Oke. Carilah mol Cu ini. Mol Cu ini
Berarti ini ya, mol Cu ini adalah 1/2. Kita lihat perbandingannya nih. 1/2. Jadi mol Cu adalah 1/2 dari mol elektron. Ini elektronnya. Sehingga setengah kali mol elektron. Mol elektron tadi saya udah kasih tahu di depan bahwa mol elektron itu sama aja dengan Faraday. Faraday-nya tadi sudah dapat sekian ya, Faraday-nya. Sehingga mol Cu adalah setengah kali 0,0236. Sehingga mol Cu-nya adalah 0,0118. Mencari massa Cu. Ya, mencari massa apa rumusnya? Ya, massa Cu rumusnya adalah mol Cu tentu ya, dikali AR-nya ya. Ini udah pernah dipelajari ya. Massa Cu mol kali AR. Molnya sekian. Dari sini tadi ya, AR Cu sekian ya. Sehingga massa Cu 0,75 gram. Sehingga nanti di sini massa Cu yang nempel di katoda ini adalah sebanyak 0,75 gram ya, 0,75 gram. Sedikit di sini kan saya kasih rumusan begini ya. Bisa aja W sama dengan F kali AR per valensi, sama aja gini. W sama dengan F-nya tadi udah dapat ini ya. 236 kali AR-nya tadi 63,5 dibagi valensinya ya. Inilah valensi ya. Coba ini. Elektron yang ditangkap oleh Cu ini 2 ya. Dibagi 2. Jadi sama aja hasilnya. Tadi 0,0236 kali 63,5/2 sama aja ini. Hasilnya berarti adalah 0,75 gram ya. Sama saja ya. Pakai rumusan yang ini atau langsung dilihat perbandingan di sini boleh ya. Oke, nanti akan saya kasih lagi contoh latihan berikutnya. Supaya kamu bisa lebih paham lagi. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.